Halo YouTube, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman semua. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kita semua dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Hari ini, saya mau review salah satu gear atau kelengkapan untuk camping teman-teman, yaitu power bank Grothic dari brand Grothic, tipenya YB021 dengan kapasitas 50.000 mAh. Kapasitasnya 50.000 mAh. Modelnya YB-021 atau YB021 ya teman-teman. Nah, lalu untuk kardusnya seperti ini teman-teman. Ini sudah saya unboxing, sudah saya cas juga teman-teman. Kardusnya standar, ini juga cuma kardus daur ulang. Keterangan di kardusnya juga nggak ada apa-apa ya, cuma PD 20 watt, 20 watt fast charge, lalu 2 input, 7 output, 2 charging wire, gitu-gitu aja sih. Nah, kalau dari power bank sendiri ya teman-teman ya, ini semoga kelihatan teman-teman, nanti saya zoom deh di atas. Nah, ini untuk input Type-C dia 5 volt 3 ampere atau 9 volt 2 ampere atau 12 volt 1,5 ampere dengan input ini bukan micro sih teman-teman. Ini lightning. Ini dia salah sih. 5 volt kurang lebih sama, lalu Type-C outputnya itu tertingginya 12 volt 1,6 ampere. Lalu USB output yang biasanya ada yang ada 4 itu di 12 volt 1,5 ampere. Sayangnya, waktu kita beli power bank ini teman-teman, kita nggak dapat kabel untuk chargingnya. Lalu setelah saya pegang pertama kali, saya sih agak ragu ya teman-teman kalau ini tuh kapasitasnya real 50.000 mAh. Tapi sebelum kita lihat dulu, sebelumnya kita lihat dulu nih input output untuk Grothic YB021 ini. Grothic 5 YB021 ini dia punya 7 output dengan inputnya 2. 7 output tuh ini 1, 2, 3, 4, Type-C, 5. Nah, ini yang kabel yang nempel teman-teman, Type-C dan Lightning. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Type-C-nya 7. Dengan input untuk pengecasan itu hanya 2, yaitu Type-C dan Lightning. Nah, sebelum kita mulai ke spesifikasi detailnya, kita power bank Grothic YB021 ini dia punya fitur yang saya nggak tahu kita akan kepake atau enggak teman-teman. Yaitu di sini dia ada LED light atau semacam senter lah teman-teman. Cara nyalainnya tekan tombol power 2 kali. Nah, mungkin fitur ini kepake untuk saat darurat atau emergency teman-teman, misalnya mati listrik atau pada saat kita camping nih, kita lupa bawa senter atau lupa bawa penerangan, nah ini kita bisa pakai. Lumayan terang sih teman-teman, tapi yang nggak seterang senter konvensional ya. Dia punya beberapa mode, satu yang biasa, lalu kedua yang agak sedikit dim, sedikit redup, nah, lalu yang breathable, speednya kencang, lalu breathable agak lambat. Nah, sebelum kita mulai, kita ke harganya dulu ya teman-teman. Power bank ini saya beli dengan harga 294.000 dengan bonus TWS di official store. Nah, ini TWS ya teman-teman, TWS yang kita dapat gratis, Grothic TWS J55. Bentuknya begini, modelnya sih TWS-nya ya model-model AirPod Gen 1 lah ya. Ya, so-so lah, super so good. Bisa bunyi, kalau impresinya saya kurang bisa berimpresi, tapi seenggaknya ini bunyi. Untuk darurat-darurat sih lumayan. Saya cek di official store-nya, ini nggak dijual teman-teman. Jadi ini memang cuma dibuat paket bundling aja dengan powerbank Grothic YB021 ini. Oke, kita nggak bahas TWS ya teman-teman. Nah, powerbank ini sewaktu saya terima itu dalam keadaan 0% teman-teman, yaitu kapasitas baterai powerbank ini 0%. Lalu saya melakukan charging dengan power adapter dan kabel Type-C yang support 30 watt yang saya pakai dari merek Vention teman-teman, C2C 20 watt GAN. Ya sudah GAN, gallium nitrate ya, kalau GAN itu ya, lupa saya namanya. Nah, untuk pengecasan powerbank ini dari 0 sampai 100% itu saya mencatatkan waktu 11 jam 24 menit teman-teman. Dengan kemampuan charge inputnya, saya menggunakan C2C tadi ya teman-teman. Charge inputnya di 11,8 volt dan 1,57 ampere atau sekitar 18 watt teman-teman, nggak sampai di 20 watt. Nah, sebelum kita ke pengujian charge dengan kapasitasnya teman-teman, kita lakukan pengujian kapasitas dengan metode timbang dulu tuh. Nah, ini hasilnya teman-teman.
saya melakukan komparasi terhadap 3 powerbank yang saya punya termasuk Grotic ini, yaitu Zola Hero 10.000 mAh, lalu ada Xiaomi Basic 20.000 mAh, dan Grotic YB021 50.000 mAh. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal ya teman-teman, bahwa kecurigaan saya di awal mengenai kapasitas realnya itu terbukti tidak real teman-teman. Karena input yang didapat oleh powerbank ini hanya 202.556 mWh, yang dimana apabila kita konversikan ke mAh itu hanya sekitar 17.312 mAh saja teman-teman. Dan ini belum dikurangi oleh charging loss yang terjadi teman-teman, yang bahkan nggak sampai setengah dari klaim Grotic teman-teman, yaitu 50.000 mAh. Lalu kita uji coba pengujian outputnya powerbank teman-teman. Nah, ini kabel C2C tadi teman-teman. Jadi ini untuk ini USB tester kita untuk memantau input dan output. Ini saya masih menggunakan C. Lalu akan saya coba ke HP saya, yaitu Google Pixel 5. Nah, untuk Google Pixel 5 ini kapasitas sudah 100%. Oh, ini belum saya riset, teman-teman. Ini masih data yang powerbank, pengecasan powerbanknya. Nah, ini sudah saya riset. Saya coba ulang lagi. Nah, untuk pengecasannya, untuk pengecasan di Google Pixel 5 ini teman-teman, ini saya dapat, ini saya foto ya teman, nanti saya zoom. Yaitu di 8,9 volt atau 9 volt lah ya. Sebentar teman-teman, saya hitung dulu biar pasti. Yaitu 8,9 volt dengan rated daya itu 0,938 atau 1 ampere. Nah, untuk rated pengecasan Google Pixel 5 ini dengan menggunakan powerbank ini dengan Type-C itu hanya di 8 watt saja teman-teman, kurang lebih 8 sampai 9 watt. Ini enggak sesuai klaimnya yang bisa 20 watt sih, PD 20 watt ya. Sedangkan kalau saya cas, sebagai perbandingan gini teman-teman, biar adil ya. Ini akan saya coba cas di adapter Vention 20 watt, PD 20 watt ini teman-teman. Nah, saya tes dulu ya teman-teman. Hasil di sini ya teman-teman. Ini perbandingan saya mengecas Google Pixel 5 dengan powerbank Grotic YB021, dan yang ini dan yang satunya lagi adalah perbandingan saya mengecas Google Pixel 5 ini dengan power adapter PD 20 watt dari Geekbench. Sebagai perbandingannya lagi teman-teman, saya akan mengecas dengan Zola Hero 10.000 mAh. Nah, ini Zola 10.000 mAh seri Hero ya teman-teman. Nah, kurang lebih sama teman-teman, 9 volt, 0, sekian. Bahkan ini lebih kecil sih. Padahal ini udah warna hijau, berarti artinya sudah fast charge. Oke. Sekarang kita akan coba untuk pengecasan menggunakan kabel bawaan Type-C-nya. Nah, ini kita akan coba pakai Type-C-nya tuh. Menggunakan Type-C bawaan yang nempel. Nah, sedangkan kabel Type-C bawaan ini hanya 4,8 volt, yaitu 0. Itu hanya sekitar 5-6 watt ya teman-teman.
Untuk lightning-nya kita coba cas saja teman-teman. Saya nggak bisa melakukan pengujian karena saya nggak punya USB-nya. Ini untuk lightning-nya teman-teman. Berhasil nyala. Ini kalau teman-teman bisa lihat dia ngecas ya. Nah, cas. Lalu teman-teman, sebenarnya saya masih agak sedikit sangsing dengan kapasitas relnya teman-teman ya. Takutnya USB tester ini yang memang error atau gimana atau seperti apa. Atau ini kan saya pakai 11 volt ya teman-teman ya, kapasitas maksimalnya. Saya pengen coba dengan charger yang mungkin cuma 5 volt, tapi dia bisa support sampai mungkin 3 ampere teman-teman. Jadi kurang lebih 15 watt. Nah, jadi saya ingin melakukan drain test dulu teman-teman. Jadi ini kan sekarang kondisi kapasitasnya 100% teman-teman. Saya akan melakukan drain test dulu power bank ini ke 0% lagi. Lalu saya cas ulang lagi dengan dengan power adapter yang berbeda atau yang lebih kecil kapasitasnya. Jadi teman-teman, padahal kalau dari beratnya teman-teman ya, dari beratnya tuh ya, ini oke sih teman-teman. Maksudnya secara berat dibanding dengan Xiaomi dan Zola, ini lumayan teman-teman, hampir 1 kilo. Oke. Kita belum mencoba yang ini ya teman-teman. Nah, untuk USB outputnya teman-teman, ini USB yang warna merah ya teman-teman. Kita tes yang warna merah. Kemungkinan sih karena beda sendiri dia yang paling fast charge sih. Kemungkinan. Nah, hasilnya 5 volt 1,3 ampere. Sekitar 5,2 watt. Lalu kita coba geser ke yang USB lain. Kurang lebih sama sih. Entah kabel saya yang nggak fast charging atau apa, saya kurang paham. Kemungkinan output ini semuanya sama. Lebih sama. Pilih mana? Jadi kesimpulan yang bisa saya kasih teman-teman, powerbank ini saya belum bisa merekomendasikan ke teman-teman ya, karena saya masih ingin menguji ulang untuk kapasitas realnya. Apakah benar cuma 17.000 atau ini memang kapasitas realnya 50.000 teman-teman. Jangan sampai review saya salah, lalu saya menjatuhkan salah satu pihak brand atau ada brand yang dirugikan di hal ini. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih.